Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Parlemen dan kita lanjutkan informasinya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap masuknya buah-buahan dari negara India ke Indonesia. Pasalnya buah-buahan dapat terkontaminasi dari air liur kelelawar liar. Virus Nipah saat ini menjadi perbincangan hangat setelah ditemukannya dari negara India. Meski Indonesia belum ditemukan virus tersebut, namun Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk dapat waspada. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan pengawasan, khususnya buah-buahan dari negara India. Pasalnya potensi penularan virus Nipah bisa terjadi melalui buah-buahan yang terkontaminasi dari air liur kelelawar. Iya, saya kira begini, ini virus Nipah ini berasal dari kelelawar yang hinggap kepada makanan. Karena itu wajar kalau makanan yang masuk dari India juga dilakukan pengawasan yang ketat dan pemeriksaan yang sangat ketat. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menilai kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih sangat memprihatinkan dan juga belum mencerminkan keadilan atas peran strategis mereka dalam dunia pendidikan. Menurutnya masih banyak guru honorer di berbagai daerah yang menerima gaji di bawah Rp500.000 per bulan, bahkan dibayarkan tidak menentu setiap 3 hingga 6 bulan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian menjelaskan kondisi terkait kesenjangan gaji guru honorer tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengampu pendidikan dan penentu masa depan generasi bangsa. Lalu mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara saat ini mencapai sekitar Rp3.500 triliun dengan syarat alokasi wajib sektor pendidikan 20% sesuai undang-undang dilaksanakan. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh para guru di lapangan. Menurut hitungan Komisi 10 DPR, apabila anggaran pendidikan digunakan secara utuh dan tepat sasaran, maka gaji ideal guru honorer seharusnya minimal Rp5 juta per bulan. Ya, kami di Komisi 10 sebenarnya selalu menyuarakan, pertama tentang kesejahteraan guru. Kalau saja anggaran pendidikan kita yang 20% mandatory spending yang ada di konstitusi, betul-betul diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, maka gaji guru menurut hitungan Komisi 10 itu minimal 5 juta. Gaji guru, itu gaji guru honorer. Gaji guru honorer yang hari ini mereka harus hidup dengan Rp250.000 per bulan. Sungguh sangat tidak layak negara yang begitu besar, yang begitu kaya ini menggaji guru dengan angka Rp250.000. Walaupun statusnya honorer, tetapi buktinya walaupun mereka honorer, mereka terus mengabdi setiap hari masuk, mengajar, mendidik, mempersiapkan generasi bangsa ini. Jadi kami di Komisi 10 di rapat dengan Mendikbudrismen tegas mengatakan bahwa minimal gaji guru honorer yang layak untuk mereka menuntaskan tugas-tugas mulia ini yaitu 5 juta per bulan. Dengan catatan 20% itu seutuhnya untuk kepentingan pendidikan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengungkap alasan Adis Kadir diusulkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga menggantikan Arief Hidayat. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menilai Adis memadai secara akademik dan juga pengalaman untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang paripurna DPR, Adis Kadir resmi ditetapkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat. Penetapan Adis Kadir telah dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR pada Senin lalu. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menjelaskan, alasan Adis Kadir diusulkan sebagai Hakim MK dikarenakan memadai secara akademik. Selain itu, Adis dinilai berpengalaman, terlebih pernah menjadi anggota Komisi 3 DPR yang membidangi hukum. Pak Adis profesor hukum, doktor hukum, dan memang menjalani di bidang akademiknya itu memang di hukum dan di DPR juga di Komisi 3. Jadi pimpinan dari mulai masuk sudah menjadi anggota Komisi 3 dan pimpinan Komisi 3. Dari sisi pengalaman, track record, akademik, saya yakin Pak Adis sangat memadai untuk menjadi Hakim Konstitusi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menjelaskan perihal mekanisme penetapan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Saan menyebut bahwa penetapan Adis Kadir sebagai Hakim MK melalui proses seperti telah dilakukannya fit and proper test atau uji kelayakan dan juga kepatutan di Komisi 3 DPR. Adis Kadir secara resmi telah ditetapkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan Arief Hidayat. Penetapan tersebut dilakukan saat sidang paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengatakan penetapan Adis Kadir ini telah melalui fit and proper test oleh Komisi 3 DPR. Oleh karena itu dirinya menyebut Adis Kadir sudah menjalani sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Ya, makasih. Yang pertama terkait dengan pencalonan Pak Adis ya menjadi Hakim Konstitusi. Itu memang sudah berproses di Komisi 3 ya. Sudah berproses di Komisi 3 dan mekanisme terkait dengan pencalonan di Komisi 3 juga sudah berjalan, dilakukan fit and proper test dan juga memang sudah ditetapkan. Jadi memang sudah menjalani semua mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR Utut Adianto angkat bicara perihal Indonesia yang juga bergabung ke dalam Dewan Perdamaian Gaza besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Utut juga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tak dimaksudkan untuk terlibat dalam pertempuran. Indonesia resmi bergabung ke dalam Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menilai keterlibatan Indonesia telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Namun dirinya menegaskan Indonesia tidak akan mengirimkan pasukan untuk terlibat dalam pertempuran, meskipun kepemimpinan misi nantinya di bawah komando jenderal dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bukan dimaksudkan untuk terlibat dalam pertempuran. Tadi ada dua penanya dan dua penekanan bahwa kalau kita melaksanakan itu adalah sesuai dengan pembukaan undang dasar, yaitu ikut ketertiban dunia. Tapi poin yang paling penting kita di sana utamanya lebih menjaga perdamaian. Jadi tidak untuk ikut bertempur, walaupun nanti leadnya salah satu jenderal dari US, kita juga berharap kita akan mengirimkan jenderal terbaik kita di sana dan pasukan terbaik tempur kita, tetapi tidak untuk ikut bertempur. Tadi kita underline, kita tidak untuk bertempur, tetapi lebih untuk menjaga perdamaian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz menyayangkan atas kekerasan terjadi oleh nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Arisal meminta kepada Kementerian HAM hingga lembaga terkait untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Seorang nenek berusia 68 tahun Saudah menjadi korban penganiayaan brutal setelah mempertahankan lahan miliknya dari tambang ilegal di Nagari Lubuk Aro, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam kasus ini korban mengaku bahwa pelaku penganiayaan terhadap dirinya berjumlah 4 orang, sementara pihak kepolisian baru menetapkan 1 tersangka. Menyoroti hal itu, anggota Komisi 13 DPR, Arisal Aziz meminta aparat penegak hukum untuk segera dapat menangkap para pelaku lainnya. Iya betul, apa yang disampaikan oleh Bu Saudah, yang tersangka itu tidak sesuai yang melakukan kepada dirinya. Dalam ingatan dari Bu Saudah itu ada 4 orang, ya, tetapi yang ditersangkakannya 1 orang. Itulah pihak dari Bu Saudah akan meminta keadilan, ya betul-betul diproses, begitu. Artinya untuk mencari tersangka lain, Pak? Iya, tentu ya kami mendorong kepada pihak kepolisian untuk mendorong ya mencari ya tersangka yang kebenarannya dari Bu Saudah. Ada DPR nggak Pak dari polisi? Ya, dan juga nanti didamping oleh pengacara yang betul-betul bisa menyelesaikan kasus ini. Ada DPR nggak Pak dari polisi?
Oh iya, secepatnya. Secepatnya dari Komisi 13 meminta kepada pihak pemerintah untuk secepatnya mengungkit permasalahan ini. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz menyayangkan atas kekerasan terjadi oleh Nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Arisal meminta kepada Kementerian HAM hingga lembaga terkait untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Komisi 13 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan serta LPSK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas pelanggaran HAM terhadap perempuan yang dialami oleh Nenek Saudah setelah menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal. Anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz meminta kementerian maupun lembaga terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut agar dapat memberikan keadilan kepada korban. Selain aspek pidana, pihaknya juga menekankan perlindungan terhadap korban yang sempat dikucilkan dan diusir dari lingkungan sosialnya. Bu Saudah meminta kepada pemerintah, ya, kasus ini ya yang dialaminya minta keadilan. Hanya itu dimintanya. Bagaimana ya proses hukum yang berlaku di Indonesia. Kasusnya ada 3 ini nampaknya. Pertama, kasus pelanggaran HAM, ya. Itulah kami dari Komisi 13 betul-betul meminta keterangan dari Bu Saudah. Yang kedua juga pelanggaran tentang pidana kekerasan, ya. Tentu berkaitan dengan pidana. Yang kedua juga tentang tambang ilegal, ya. Yang sudah berjalan sudah sekian tahun, ya. Yang mana Ibu Saudah mempertahankan tanah haknya, tanah ulayatnya, ya. Dengan adanya mempertahankan tanah ulayatnya terjadilah seperti ini, kekerasan terhadap Ibu Saudah. Dalam kesempatan yang sama, Nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan meminta agar untuk mendapatkan keadilan serta meminta untuk dapat dipulihkan nama baiknya yang sempat dikucilkan. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Terima kasih sama kalian semua. Mudah-mudahan Allah lah yang membalas kebaikan kalian. Saya tidak banyak bisa bicara. Cuma terima kasih sebanyak-banyak sama kalian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPD RI dan juga Menteri Desa melakukan pertemuan untuk membahas kolaborasi program Green Village atau Desa Hijau. Tentunya program ini dirancang untuk memperkuat potensi desa agar tumbuh secara ekonomi dalam menjaga kelestarian lingkungan. DPD RI dan Kementerian Desa sepakat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan program Green Village atau Desa Hijau. Program dirancang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar menyebut, desa sebagai basis utama pembangunan nasional yang perlu diperkuat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan resiko bencana. Kami melihat bahwa potensi desa yang begitu besar yang sedang digarap oleh Kementerian Desa harus kita sinergikan, kita kawinkan dengan program besar juga dari DPD. Basis DPD itu adalah desa. Saya menyaksikan bagaimana Hari Desa Nasional kemarin luar biasa meriah. Sementara di satu sisi kita harus jujur bahwa ada fenomena yang mulai hari ini kita lihat sendiri. Bencana alam bisa setiap saat bisa terjadi di mana-mana. Ada isu perubahan iklim, isu lingkungan yang memang itu menjadi tagline dari DPD hari ini. Jadi dengan adanya program Green Village, Desa Hijau, kita mau mengedukasi desa, itu basis struktur negara yang paling kecil, paling bawah, bukan hanya mengedukasi, sekaligus
memitigasi dan mengapresiasi desa-desa yang tumbuh hijau, ya bisa menjaga ekosistem, ekologinya, kemudian tumbuh secara ekonomi. Kementerian Desa juga menegaskan bahwa kerjasama ini akan dituangkan melalui rencana penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dalam waktu dekat agar hasil pembahasan dapat segera diimplementasikan di lapangan. Dalam waktu dekat, kami bersama DPD RI akan meluncing atau melakukan MOU untuk memastikan semua implementasi dari pembicaraan kami di ruangan tadi itu bisa langsung dieksekusi di tingkat lapangan. Jadi kami punya desa ekspor, desa wisata, desa tematik, kemudian ada program yang lain. Itu kalau kita mau lihat bungkus besar memang Green Village. Kolaborasi DPD RI dan Kementerian Desa ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan asta cita ke-6 Presiden, membangun Indonesia dari desa secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang parlemen kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Rapat kerja Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian ESDM. DPR gelar RDP dengan korban kekerasan tambang ilegal. DPR dan Menteri KKP tinjau pelabuhan Muara Angke. DPR minta buah asal India yang masuk ke RI diawasi. Halo pemirsa, Ruang Parlemen kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Pemirsa, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengungkapkan pihaknya akan mematangkan perihal rencana penetapan wilayah pertambangan terbaru. Yulio juga mengatakan adanya usulan perubahan wilayah pertambangan dari puluhan daerah yang perlu segera diselaraskan dengan regulasi pusat. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah bersepakat untuk membentuk Panitia Kerja atau Panja dalam rangka melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi 11 DPR bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengatakan, pembentukan panja menjadi langkah awal DPR untuk menindaklanjuti inisiatif revisi undang-undang tersebut. Nantinya dalam waktu dekat Komisi 11 DPR akan menggelar rapat internal guna menyusun keanggotaan panja, sekaligus menetapkan agenda pembahasan. Kita menyepakati tadi di dalam rapat Komisi 11 rapat kerja mengenai agenda pembahasan revisi Undang-Undang P2SK. Pengembangan dan penguatan sektor keuangan, kita sepakati dibentuk panja dan panjanya nanti akan rapat internal untuk menentukan jadwal. Dan tim dari pemerintah, karena ini adalah undang-undang inisiatif DPR, inisiatif itu datang dari judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai P2SK, maka DPR menggunakan hak kumulatif terbukanya untuk segera melakukan revisi. Dan karena ini inisiatif dari DPR, maka daftar inventarisasi masalahnya datang dari pemerintah. Tadi surat presidennya menunjuk Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum untuk membahas bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Undang-Undang P2SK ini. Dan jadwalnya nanti akan ada di rapat internal. DIM, daftar inventarisasi masalah, nanti akan diserahkan pada saat di rapat panja. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz menyayangkan atas kekerasan terjadi oleh Nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Arisal meminta kepada Kementerian HAM hingga lembaga terkait untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Seorang nenek berusia 68 tahun Saudah menjadi korban penganiayaan brutal setelah mempertahankan lahan miliknya dari tambang ilegal di Nagari Lubuk Aro, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam kasus ini, korban mengaku bahwa pelaku penganiayaan terhadap dirinya berjumlah 4 orang, sementara pihak kepolisian baru menetapkan 1 tersangka. Menyoroti hal itu, anggota Komisi 13 DPR, Arisal Aziz meminta aparat penegak hukum untuk segera dapat menangkap para pelaku lainnya. Iya betul, apa yang disampaikan oleh Bu Saudah, yang tersangka itu tidak sesuai yang melakukan kepada dirinya. Dalam ingatan dari Bu Saudah itu ada 4 orang, ya. Tetapi yang ditersangkakannya 1 orang. Itulah pihak dari Bu Saudah akan meminta keadilan, ya betul-betul diproses. Begitu. Artinya untuk mencari tersangka lain, Pak. Iya, tentu ya kami mendorong kepada pihak kepolisian untuk mendorong ya mencari tersangka yang kebenarannya dari Bu Saudah. Ada DPR nggak Pak dari komisi? Ya, dan juga nanti didamping oleh pengacara yang betul-betul bisa menyelesaikan kasus ini. Ada DPR-nya Pak dari komisi? Oh iya, secepatnya dari Komisi 13 meminta kepada pihak pemerintah untuk secepatnya mengungkit permasalahan ini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPRD Plaksono merespon perihal negara Israel yang kembali menyerang Palestina dengan menewaskan 32 orang pada beberapa waktu yang lalu. Menurutnya hal tersebut menjadi catatan penting untuk sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian di Gaza besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Komisi 13 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan serta LPSK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas pelanggaran HAM terhadap perempuan yang dialami oleh nenek Saudah setelah menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal. Anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz meminta kementerian maupun lembaga terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut agar dapat memberikan keadilan kepada korban. Selain aspek pidana, pihaknya juga menekankan perlindungan terhadap korban yang sempat dikucilkan dan diusir dari lingkungan sosialnya. Bu Saudah meminta kepada pemerintah ya, kasus ini ya yang dialaminya minta keadilan. Hanya itu dimintanya. Bagaimana ya proses hukum yang berlaku di Indonesia. Kasusnya ada 3 ini nampaknya. Pertama kasus pelanggaran HAM ya. Itulah kami dari Komisi 13 betul-betul meminta keterangan dari Bu Saudah. Yang kedua juga pelanggaran tentang pidana kekerasan. Ya, tentu berkaitan dengan pidana. Yang kedua juga tentang tambang ilegal. Ya, yang sudah berjalan sudah sekian tahun. Ya, yang mana Ibu Saudah mempertahankan tanah haknya, tanah ulayatnya. Ya. Dengan adanya mempertahankan tanah ulayatnya terjadilah seperti ini, kekerasan terhadap Ibu Saudah. Dalam kesempatan yang sama, nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan meminta agar untuk mendapatkan keadilan serta meminta untuk dapat dipulihkan nama baiknya yang sempat dikucilkan. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua, mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Terima kasih sama kalian semua. Mudah-mudahan Allah lah yang membalas kebaikan kalian. Saya tidak banyak bisa bicara, cuma terima kasih sebanyak-banyak sama kalian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini menanggapi perihal potensi virus Nipah yang dapat menyebar di Indonesia. Yahya meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan mitigasi khususnya bagi warga negara India yang masuk dalam Indonesia. Negara Israel kembali meluncurkan gelombang serangan udara ke Gaza, Palestina pada beberapa waktu lalu. Dalam serangan tersebut menewaskan sedikitnya 32 orang warga Palestina. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dave Laksono menegaskan serangan Israel ke Palestina menjadi tugas dari Board of Peace untuk menghentikan serangan dari Israel ke Gaza, Palestina. Dirinya meminta sejumlah negara yang tergabung dalam Board of Peace dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya serta mematuhi yang telah disepakati. Ya, kan dengan terbentuknya Board of Peace atau Badan Perdamaian, ya tujuan itu kan adalah segera menciptakan perdamaian di Gaza. Dan tentu kita lihat bila mana ini berhasil, bisa dikembangkan di wilayah-wilayah lain. Selama konsensusnya itu didapat dengan seluruh anggota dan juga charternya itu menyesuaikan. Sehingga tidak ada tumpang tindih fungsi dengan lembaga lain dan akan tapi juga tercapai target dan harapannya. Apa yang menjadi catatan penting Bang di Board? Ya, yang pasti itu adalah konsekuensi dari masing-masing anggota dan juga masing-masing anggota Board of Peace ini benar-benar memenuhi tugas tanggung jawabnya dan mematuhi apa yang telah disepakati. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Misbakun buka suara perihal namanya yang juga masuk dalam bursa calon ketua baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Misbakun menyebut bahwa dirinya belum mengetahui informasi mengenai namanya yang digadang-gadang menjadi calon ketua OJK tersebut. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan terhadap penyakit virus Nipah. Pasalnya virus Nipah ini ditemukan di negara India yang merupakan berawal dari virus zoonosi yang reservoir alaminya dari kelelawar buah yang dapat menular ke manusia. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan untuk memperketat pengawasan khususnya bagi warga negara India yang masuk ke Indonesia. Dirinya mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan virus Nipah yang berpotensi dapat menyebar di Indonesia. Ya, saya selaku pimpinan Komisi 9 meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melakukan mitigasi dan surveillance yang sangat ketat, terutama di pintu-pintu masuk warga negara asing dan warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri, khususnya dari India, dilakukan screening supaya bisa dideteksi sedini mungkin masuknya virus Nipah ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Kesehatan hendaknya melakukan kerjasama dengan Pemda-Pemda untuk melakukan mitigasi agar supaya tidak terjadi kecolongan masuknya kasus Nipah ke Indonesia. Yang ketiga, saya meminta warga masyarakat untuk waspada dengan meningkatkan kebugaran dan meningkatkan kesehatan serta menjaga memakai masker di daerah-daerah yang penuh dengan kerumunan. Kalau tiga hal ini dilakukan, saya yakin masyarakat akan terhindar dari wabah Nipah. Dan yang ketiga, yang keempat, jika terjadi kasus Nipah di Indonesia, saya minta Kementerian Kesehatan menyediakan rumah sakit, melakukan pengobatan yang baik dengan menyediakan tenaga kesehatan, dokter, dan perawat, serta memberikan obat dan vaksin jika diperlukan. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam rapat tersebut, Komisi 11 DPR bersama dengan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Nama Ketua Komisi 11 DPR Misbakun dikabarkan akan menjadi calon Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasalnya kursi Ketua Otoritas Jasa Keuangan saat ini tengah mengalami kekosongan. Misbakun menegaskan bahwa partainya telah menugaskan dirinya menjabat sebagai Komisi 11 DPR. Dirinya pun menyebut bahwa ia belum mengetahui informasi terkait namanya masuk dalam bursa calon Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, ia tidak ingin berspekulasi kemungkinan penugasan dirinya ke depan. Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya adalah Ketua Komisi 11. Berarti belum ada perbincangan dengan pansel OJK-nya? Tugas dari partai saya, Ketua Umum saya menugaskan saya Ketua Komisi 11. Pak, terakhir mungkin kalau dapat penugasan itu, saya tidak berandai-andai. Di Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengungkap bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG telah menghijau kembali setelah beberapa hari lalu mengalami penurunan. Menurutnya, naiknya IHSG menjadi sinyal kepercayaan investor yang membaik terhadap bursa saham Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah bersepakat untuk membentuk Panitia Kerja atau Panja dalam rangka melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi 11 DPR bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengatakan, pembentukan panja menjadi langkah awal DPR untuk menindaklanjuti inisiatif revisi undang-undang tersebut. Nantinya dalam waktu dekat Komisi 11 DPR akan menggelar rapat internal guna menyusun keanggotaan panja, sekaligus menetapkan agenda pembahasan. Kita menyepakati tadi di dalam rapat Komisi 11 rapat kerja mengenai agenda pembahasan RU revisi
Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kita sepakati dibentuk panja dan panjanya nanti akan rapat internal untuk menentukan jadwal. Dan DIM dari pemerintah, karena ini adalah undang-undang inisiatif DPR, inisiatif itu datang dari judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai P2SK, maka DPR menggunakan hak kumulatif terbukanya untuk segera melakukan revisi. Dan karena ini inisiatif dari DPR, maka daftar inventarisasi masalahnya datang dari pemerintah. Tadi surat presidennya menunjuk Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum untuk membahas bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Undang-Undang P2SK ini. Dan jadwalnya nanti akan ada di rapat internal. DIM, daftar inventarisasi masalah, nanti akan diserahkan pada saat di rapat panjang. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya mencari solusi mengenai penanganan kapal-kapal di Pelabuhan Muara Angke. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Komisi 4 DPR RI bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya mencari solusi mengenai penanganan kapal-kapal di Pelabuhan Angke yang sudah melebihi kapasitas maksimal. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI dan juga pihak terkait untuk mengurai persoalan tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Pemprov DKI Jakarta untuk membantu persoalan izin dan overkapasitas di Pelabuhan Muara Angke. Sakti menjelaskan, selain keterbatasan kapasitas, persoalan utama juga terletak pada manajemen pengelolaan pelabuhan yang perlu segera dibenahi. Terlebih banyaknya kapal-kapal yang rusak masih berada di area bongkar muat, sehingga menyebabkan Pelabuhan Muara Angke semakin padat dan tak terkondisi. Pertama, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah DKI, khususnya Dinas Perikanan. Ya, kita akan selesaikan. Tadi saya sudah janji hari Kamis besok seluruh pemilik kapal kumpul di sini. Ini karena kita dipantau juga oleh Ibu Ketua Komisi 4 sebagai kolega kami. Tentu ini menjadi sebuah perhatian ya. Memang kapasitasnya tidak memadai, tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus dibenahi. Saya sudah minta ke Dirjen Tangkap tidak boleh berbelit lagi dan harus secepat mungkin. Kalau seluruh persyaratannya dipenuhi, paling lama harusnya 1 minggu udah bisa selesai. Pak Dirjen Tangkap, siap. Selesaikan ya? Iya Pak. Dalam 1 minggu bisa beres? Bisa Pak. Nah, ini janjinya. Selain persoalan overkapasitas area bongkar muat pelabuhan, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto juga menerima keluhan dari pemilik nakoda kapal terkait perizinan. Menteri Trenggono menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya agar proses penerbitan izin dipercepat dengan pengerjaan maksimal 1 minggu. Kemudian izin, ada keluhan juga dari pemilik dan nakoda kapal bahwa izin untuk berlayar itu kemarin terhambat, agak telat gitu. Ini supaya segera dipercepat izin ini supaya kalau udah dapat izin dia bisa berlayar lagi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutiara Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini menanggapi perihal potensi virus Nipah yang dapat menyebar di Indonesia. Yahya meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan mitigasi khususnya bagi warga negara India yang masuk dalam Indonesia. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan terhadap penyakit virus Nipah. Pasalnya virus Nipah ini ditemukan di negara India yang merupakan berawal dari virus zoonosi yang reservoir alaminya dari kelelawar buah yang dapat menular ke manusia.
Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan untuk memperketat pengawasan khususnya bagi warga negara India yang masuk ke Indonesia. Dirinya mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan virus Nipah yang berpotensi dapat menyebar di Indonesia. Ya, saya selaku pimpinan Komisi 9 meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melakukan mitigasi dan surveillance yang sangat ketat, terutama di pintu-pintu masuk warga negara asing dan warga negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri, khususnya dari India, dilakukan screening supaya bisa dideteksi sedini mungkin masuknya virus Nipah ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Kesehatan hendaknya melakukan kerjasama dengan Pemda-Pemda untuk melakukan mitigasi agar supaya tidak terjadi kecolongan masuknya kasus Nipah ke Indonesia. Yang ketiga, saya meminta warga masyarakat untuk waspada dengan meningkatkan kebugaran dan meningkatkan kesehatan serta menjaga memakai masker di daerah-daerah yang penuh dengan kerumunan. Kalau tiga hal ini dilakukan, saya yakin masyarakat akan terhindar dari wabah Nipah. Dan yang ketiga, yang keempat, jika terjadi kasus Nipah di Indonesia, saya minta Kementerian Kesehatan menyediakan rumah sakit, melakukan pengobatan yang baik dengan menyediakan tenaga kesehatan, dokter, dan perawat, serta memberikan obat dan vaksin jika diperlukan. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto meninjau Pelabuhan Muara Angke didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau Pelabuhan Muara Angke yang dinilai over capacity atau melebihi kapasitas kapal. Lebih dari 1.500 kapal nelayan memadati area Pelabuhan Muara Angke. Hal itu menyebabkan proses penurunan hasil tangkapan nelayan harus membutuhkan waktu hingga 8 jam. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati alias Titik Soeharto menilai, padatnya kapal yang memenuhi Pelabuhan Muara Angke tentunya berdampak negatif pada beberapa hal. Pertama, proses penurunan hasil tangkapan nelayan yang tidak efisien dan memakan waktu lama. Kedua, jarak kapal yang terlalu berdekatan dapat menimbulkan kerugian besar jika sewaktu-waktu terjadi bencana atau peristiwa seperti kebakaran. Oleh karena itu, Titik pun meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi dan menindak tegas pemilik kapal nelayan di Pelabuhan Muara Angke, terutama bagi kapal-kapal yang sudah mangkrak dan tidak dapat digunakan. Setelah kami melihat viralnya berita-berita di media, kami putuskan untuk segera ke sini melihat kapal-kapal yang memang menumpuk nggak karuan ini ya. Jadi di sini ternyata kapasitas 500 diisi lebih dari 1.500. Jadi ini udah dan yang kapal habis melaut merapat itu perlu 8 jam untuk dia menurunkan hasil tangkapannya itu. Ini satu tidak efisien ya untuk kapal-kapal ini untuk menurunkan barang-barangnya. Yang kedua, lebih penting lagi, ini bahaya. Terlalu bahaya kapal yang rapat-rapat. Amit-amit jangan sampai. Tapi kalau satu kebakaran ini habis semuanya gitu. Jadi ini kami minta perhatian pada pengelola pelabuhan ini dan juga minta kepada kementerian dari KKP untuk segera mengurai masalah yang ada di sini. Kapal-kapal ini yang rusak, yang mangkrak harus segera dikeluarkan karena ini mengganggu, memenuhi tempat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta agar kasus hukum yang menjerat Hogi Minaya untuk dapat diselesaikan secara damai dengan menghentikan perkara, bukan melalui restoratif justice. Menurutnya tidak ada dasar yang kuat untuk menetapkan Hogi sebagai tersangka maupun menjadikan peristiwa tersebut sebagai tindak pidana.
Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Kejaksaan Negeri dan Kapolresta Sleman, serta kuasa hukum Hogi Minaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut sebagai bentuk tindak lanjut atas kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka setelah 2 penjamret tas istrinya tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Habibur Rahman menilai dalam kasus Hogi tidak ditemukan dasar yang kuat dengan menjadikan peristiwa itu sebagai tindak pidana. Dirinya pun telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana dan mendapatkan persetujuan agar perkara Hogi segera dapat dihentikan. Ya, teman-teman, setelah mendengar masukan dari masyarakat, ya, kemudian kami juga tadi sudah mendengar dari pihak Pak Hogi lewat kuasa hukumnya, kemudian dari Polres Polresta Sleman dan Pak Kajat Sleman, kita menemui fakta yang teramat jelas bahwa terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya yang mengatur huruf M ya yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep, ya kan? Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini. Ya, jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya. Dalam kesempatan yang sama, sang istri Hogi Minaya, Arista Minaya, mengucapkan rasa terima kasihnya setelah mendapatkan keadilan dan dukungan dari Komisi 3 DPR maupun lapisan masyarakat. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Agama mengungkapkan masih banyak guru madrasah swasta yang belum menerima hak secara layak meski telah lulus pendidikan profesi guru atau PPG. Kementerian Agama meminta persetujuan DPR RI untuk mengajukan anggaran biaya tambahan yang juga bertujuan mengatasi tata kelola guru madrasah. Dalam rapat kerja Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menyampaikan, masih banyak guru madrasah swasta yang belum terdata secara resmi di Kementerian Agama. Ia menjelaskan bahwa sebagian guru madrasah yang lulus pendidikan profesi guru atau PPG pada tahun 2025 belum masuk dalam anggaran 2026 karena kelulusan terjadi setelah pembahasan anggaran ditutup. Kondisi ini menyebabkan mereka belum terbantukan anggaran sehingga hak sertifikasi dan kesejahteraan guru belum dapat disalurkan. Kementerian Agama mengajukan misalnya P3K, infasing, masih ada yang belum masuk dalam daftar itu. Dan itu jumlahnya terus bertambah. Nah ini kemudian kita tadi memohonkan kepada Komisi 8 untuk menyetujui ABT, ya, anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan untuk bisa mengatasi kekurangan dalam melayani guru-guru madrasah yang baru saja masuk daftarnya di Kementerian Agama. Dan untuk itu, termasuk juga untuk guru-guru yang PPG ya, kemudian kita sepakati, karena memang ini data terus berkembang, tadi kita sudah menawarkan bagaimana kalau kita diundang
itu secara khusus membahas tentang tata kelola guru-guru madrasah. Tapi akhirnya lebih tajam lagi disepakati dibentuk panja untuk membahas secara mendalam, secara komprehensif bagaimana skema penanganan agar tidak ada lagi guru-guru madrasah di daerah itu yang tidak mendapatkan haknya yang wajar sebagai guru. Kementerian Agama meminta kepada Komisi 8 DPR RI untuk mengajukan anggaran biaya tambahan atau ABT ke Kementerian Keuangan. Nantinya sebagai tindak lanjut, Komisi 8 DPR RI akan membentuk panitia kerja untuk benahi pendataan dan tata kelola guru madrasah secara menyeluruh, agar seluruh guru mendapatkan haknya secara adil dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengungkapkan bahwa pihaknya sepanjang tahun 2025 telah berhasil mengembalikan aset ke kas negara mencapai 1,5 triliun. Dirinya juga menyebut beberapa aset yang dirampas tersebut dihibahkan ke sejumlah kementerian lembaga maupun pemerintah daerah senilai 138 miliar. Ketua KPK Setio Budianto menghadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas evaluasi kerja tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026. Setio mengatakan sepanjang 2025, aset yang berhasil dikembalikan ke kas negara mencapai 1,5 triliun. Dirinya mengatakan pengembalian aset ini tidak hanya dilakukan oleh KPK melalui penanganan tipikor, tetapi juga melalui kegiatan koordinasi dan supervisi. Selain itu, KPK akan terus mengoptimalkan pengembalian aset hasil tipikor ke kas negara melalui peningkatan aset tracing, uang pengganti, pengembalian barang sitaan, dan rampasan agar nilai ekonomisnya dapat terjaga. Pengembalian aset, KPK terus berupaya meningkatkan pengembalian aset ke kas negara dan nilai aset yang telah KPK kembalikan ke negara mencapai 1.531 miliar. Kemudian selain disetorkan ke kas negara, ada beberapa yang dilakukan melalui penetapan status penggunaan hibah atas barang rampasan tersebut. Nilainya sebesar 138 miliar dihibahkan kepada beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Antara lain ada ke Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, LPSK, Pemprov Nangro Aceh Darussalam, Pemkab Pasuruan, Pemkop Surabaya, dan Tomohon. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa telah melakukan langkah mitigasi bencana jauh sebelum terjadinya bencana di sejumlah wilayah akibat dilanda cuaca ekstrim. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal mengatakan tim Was Bencana DPR sudah melakukan koordinasi intensif sekitar 2 bulan lalu sebelum bencana terjadi. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan mitigasi bencana jauh sebelum terjadi bencana di wilayah Sumatera. Cucun mengatakan melalui tim Was Bencana DPR telah melakukan koordinasi yang intensif sekitar 2 bulan yang lalu. Dirinya menyebut koordinasi itu melibatkan anggota DPR, lintas fraksi, dan lintas komisi yang membidangi kebencanaan serta mitra kerja pemerintah terkait. Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG sekaligus akan terus mengawasi agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara pusat dan daerah. Saya jawab dulu tentang mitigasi bencana. Kita sama-sama saksikan waktu itu tim Was Bencana sudah 2 bulan ke belakang sebelum kejadian Sumatera itu kita melakukan koordinasi. Jadi kan di sini kita terbentuk semua teman-teman lintas fraksi, lintas komisi yang berkaitan dengan kebencanaan kita undang. Dan dari mitra juga sama. Kita sudah memperingatkan kepada pemerintah, mitra kita, untuk memitigasi bagaimana cuaca ekstrim yang akan terjadi di akhir tahun sama awal tahun ini. Makanya sekarang proses pengawasan kita terus. Ya jangan sampai nanti BMKG memberikan berita atau memberikan hasil estimasi prediksinya malah kejadiannya yang diprediksi misalkan di selatan terjadi di utara. Nah ini yang terus kita awasi termasuk tanggap darurat penanganan ini karena leadnya adalah BNPB. Di saya sendiri juga yang pengawasannya untuk BNPB ini. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyampaikan pihaknya akan mengawal institusi Polri yang juga merupakan di bawah naungan langsung Presiden. Menurutnya DPR akan memastikan arah reformasi kepolisian berjalan konsisten agar fungsi Polri tidak melebar dan juga beririsan dengan institusi pertahanan. Dewan Perwakilan Rakyat memastikan akan mengawal Polri yang berada langsung di bawah naungan Presiden agar tetap profesional dan tidak tumpang tindih dengan peran TNI. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustafa usai menghadiri rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saan menyebut DPR akan terus mengawasi institusi Polri agar tetap profesional, berkeadilan, serta mengayomi masyarakat. Sikap ini sejalan dengan pandangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menolak institusi Polri di bawah naungan kementerian. Ya, kita pastikan nanti kan sudah ada komite reformasi ya. Tadi juga sudah ditetapkan oleh kita terkait dengan soal reformasi di Polri. Nah, kita nanti akan terus mengawasi agar Polri tetap profesional, dia menjadi penjaga juga keadilan dan bisa mengayomi seluruh masyarakat. Jadi Polri yang profesional itu nanti yang akan menjadi harapan kita melalui komite maupun reformasi yang sudah dibahas tadi oleh Komisi 3. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR minta buah asal India yang masuk ke RI diawasi. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Parlemen dan kita lanjutkan informasinya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap masuknya buah-buahan dari negara India ke Indonesia. Pasalnya buah-buahan dapat terkontaminasi dari air liur kelelawar liar. Virus Nipah saat ini menjadi perbincangan hangat setelah ditemukannya dari negara India. Meski Indonesia belum ditemukan virus tersebut, namun Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk dapat waspada. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan pengawasan, khususnya buah-buahan dari negara India. Pasalnya potensi penularan virus Nipah bisa terjadi melalui buah-buahan yang terkontaminasi dari air liur kelelawar. Iya, saya kira begini. Ini virus Nipah ini berasal dari kelelawar yang hinggap kepada makanan. Karena itu wajar kalau makanan yang masuk dari India juga dilakukan pengawasan yang ketat dan pemeriksaan yang sangat ketat. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menilai kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih sangat memprihatinkan dan juga belum mencerminkan keadilan atas peran strategis mereka dalam dunia pendidikan. Menurutnya masih banyak guru honorer di berbagai daerah yang menerima gaji di bawah Rp500.000 per bulan, bahkan dibayarkan tidak menentu setiap 3 hingga 6 bulan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian menjelaskan kondisi terkait kesenjangan gaji guru honorer tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengampu pendidikan dan penentu masa depan generasi bangsa. Lalu mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara saat ini mencapai sekitar Rp3.500 triliun dengan syarat alokasi wajib sektor pendidikan 20% sesuai undang-undang dilaksanakan. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh para guru di lapangan. Menurut hitungan Komisi 10 DPR, apabila anggaran pendidikan digunakan secara utuh dan tepat sasaran, maka gaji ideal guru honorer seharusnya minimal Rp5 juta per bulan. Ya, kami di Komisi 10 sebenarnya selalu menyuarakan, pertama tentang kesejahteraan guru. Kalau saja anggaran pendidikan kita yang 20% mandatory spending yang ada di konstitusi, betul-betul diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, maka gaji guru menurut hitungan Komisi 10 itu minimal 5 juta. Gaji guru, itu gaji guru honorer. Gaji guru honorer yang hari ini mereka harus hidup dengan Rp250.000 per bulan. Sungguh sangat tidak layak negara yang begitu besar, yang begitu kaya ini menggaji guru dengan angka Rp250.000. Walaupun statusnya honorer, tetapi buktinya walaupun mereka honorer, mereka terus mengabdi
setiap hari masuk, mengajar, mendidik, mempersiapkan generasi bangsa ini. Jadi kami di Komisi 10 di rapat dengan Mendikdasmen tegas mengatakan bahwa minimal gaji guru honorer yang layak untuk mereka menuntaskan tugas-tugas mulia ini yaitu 5 juta per bulan. Dengan catatan 20% itu seutuhnya untuk kepentingan pendidikan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengungkap alasan Adis Kadir diusulkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga menggantikan Arief Hidayat. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menilai Adis memadai secara akademik dan juga pengalaman untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang paripurna DPR, Adis Kadir resmi ditetapkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat. Penetapan Adis Kadir telah dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR pada Senin lalu. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menjelaskan, alasan Adis Kadir diusulkan sebagai Hakim MK dikarenakan memadai secara akademik. Selain itu, Adis dinilai berpengalaman, terlebih pernah menjadi anggota Komisi 3 DPR yang membidangi hukum. Pak Adis profesor hukum, doktor hukum, dan memang menjalani di bidang akademiknya itu memang di hukum dan di DPR juga di Komisi 3. Jadi pimpinan dari mulai masuk sudah menjadi anggota Komisi 3 dan pimpinan Komisi 3. Dari sisi pengalaman, track record, akademik, saya yakin Pak Adis sangat memadai untuk menjadi Hakim Konstitusi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menjelaskan perihal mekanisme penetapan Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Saan menyebut bahwa penetapan Adis Kadir sebagai Hakim MK melalui proses seperti telah dilakukannya fit and proper test atau uji kelayakan dan juga kepatutan di Komisi 3 DPR. Adis Kadir secara resmi telah ditetapkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan Arief Hidayat. Penetapan tersebut dilakukan saat sidang paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengatakan penetapan Adis Kadir ini telah melalui fit and proper test oleh Komisi 3 DPR. Oleh karena itu dirinya menyebut Adis Kadir sudah menjalani sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Ya, makasih. Yang pertama terkait dengan pencalonan Pak Adis ya menjadi Hakim Konstitusi. Itu memang sudah berproses di Komisi 3 ya. Sudah berproses di Komisi 3 dan mekanisme terkait dengan pencalonan di Komisi 3 juga sudah berjalan, dilakukan fit and proper test dan juga memang sudah ditetapkan. Jadi memang sudah menjalani semua mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR Utut Adianto angkat bicara perihal Indonesia yang juga bergabung ke dalam Dewan Perdamaian Gaza besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Utut juga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tak dimaksudkan untuk terlibat dalam pertempuran. Indonesia resmi bergabung ke dalam Dewan Perdamaian di Gaza yang dibentuk langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menilai keterlibatan Indonesia telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Namun dirinya menegaskan Indonesia tidak akan mengirimkan pasukan untuk terlibat dalam pertempuran, meskipun kepemimpinan misi nantinya di bawah komando jenderal dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bukan dimaksudkan untuk terlibat dalam pertempuran. Tadi ada dua penanya dan dua penekanan bahwa kalau kita melaksanakan itu adalah sesuai dengan pembukaan Undang Dasar, yaitu ikut ketertiban dunia. Tapi poin yang paling penting kita di sana utamanya lebih menjaga perdamaian. Jadi tidak untuk ikut bertempur, walaupun nanti leadnya salah satu jenderal dari US, kita juga berharap kita akan mengirimkan jenderal terbaik kita di sana dan pasukan terbaik
tempur kita, tetapi tidak untuk ikut bertempur. Tadi kita underline, kita tidak untuk bertempur, tetapi lebih untuk menjaga perdamaian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz menyayangkan atas kekerasan terjadi oleh Nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Arisal meminta kepada Kementerian HAM hingga lembaga terkait untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Seorang nenek berusia 68 tahun Saudah menjadi korban penganiayaan brutal setelah mempertahankan lahan miliknya dari tambang ilegal di Nagari Lubuk Aro, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam kasus ini, korban mengaku bahwa pelaku penganiayaan terhadap dirinya berjumlah 4 orang, sementara pihak kepolisian baru menetapkan 1 tersangka. Menyoroti hal itu, anggota Komisi 13 DPR, Arisal Aziz meminta aparat penegak hukum untuk segera dapat menangkap para pelaku lainnya. Iya betul, apa yang disampaikan oleh Bu Saudah, yang tersangka itu tidak sesuai yang melakukan kepada dirinya. Dalam ingatan dari Bu Saudah itu ada 4 orang, ya, tetapi yang ditersangkakannya 1 orang. Itulah pihak dari Bu Saudah akan meminta keadilan, ya betul-betul diproses, begitu. Untuk mencari tersangka lain, Pak. Iya, tentu ya kami mendorong kepada pihak kepolisian untuk mendorong ya mencari ya tersangka yang kebenarannya dari Bu Saudah. Ya, dan juga nanti didamping oleh pengacara yang betul-betul bisa menyelesaikan kasus ini. Ada deadline apa dari polisi? Oh iya, secepatnya dari Komisi 13 meminta kepada pihak pemerintah untuk secepatnya mengungkit permasalahan ini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz menyayangkan atas kekerasan terjadi oleh Nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Arisal meminta kepada Kementerian HAM hingga lembaga terkait untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Komisi 13 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan serta LPSK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas pelanggaran HAM terhadap perempuan yang dialami oleh Nenek Saudah setelah menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal. Anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz meminta kementerian maupun lembaga terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut agar dapat memberikan keadilan kepada korban. Selain aspek pidana, pihaknya juga menekankan perlindungan terhadap korban yang sempat dikucilkan dan diusir dari lingkungan sosialnya. Bu Saudah meminta kepada pemerintah ya, kasus ini ya yang dialaminya minta keadilan. Hanya itu dimintanya. Bagaimana ya proses hukum yang berlaku di Indonesia. Kasusnya ada 3 ini nampaknya. Pertama, kasus pelanggaran HAM ya. Itulah kami dari Komisi 13 betul-betul meminta keterangan dari Bu Saudah. Yang kedua juga pelanggaran tentang pidana kekerasan ya. Tentu berkaitan dengan pidana. Yang kedua juga tentang tambang ilegal ya. Yang sudah berjalan sudah sekian tahun ya, yang mana Ibu Saudah mempertahankan tanah haknya, tanah ulayatnya ya. Dengan adanya mempertahankan tanah ulayatnya terjadilah seperti ini, kekerasan terhadap Ibu Saudah. Dalam kesempatan yang sama, Nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan meminta agar untuk mendapatkan keadilan serta meminta untuk dapat dipulihkan nama baiknya yang sempat dikucilkan. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri.
terima kasih sama kalian semua. Mudah-mudahan Allah lah yang membalas kebaikan kalian. Saya tidak banyak bisa bicara, cuma terima kasih sebanyak-banyak sama kalian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPD RI dan juga Menteri Desa melakukan pertemuan untuk membahas kolaborasi program Green Village atau Desa Hijau. Tentunya program ini dirancang untuk memperkuat potensi desa agar tumbuh secara ekonomi dalam menjaga kelestarian lingkungan. DPD RI dan Kementerian Desa sepakat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan program Green Village atau Desa Hijau. Program dirancang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar menyebut, desa sebagai basis utama pembangunan nasional yang perlu diperkuat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan resiko bencana. Kami melihat bahwa potensi desa yang begitu besar yang sedang digarap oleh Kementerian Desa harus kita sinergikan, kita kawinkan dengan program besar juga dari DPD. Basis DPD itu adalah desa. Saya menyaksikan bagaimana Hari Desa Nasional kemarin luar biasa meriah. Sementara di satu sisi kita harus jujur bahwa ada fenomena yang mulai hari ini kita lihat sendiri. Bencana alam bisa setiap saat bisa terjadi di mana-mana. Ada isu perubahan iklim, isu lingkungan yang memang itu menjadi tagline dari DPD hari ini. Jadi dengan adanya program Green Village, Desa Hijau, kita mau mengedukasi desa, itu basis struktur negara yang paling kecil, paling bawah, bukan hanya mengedukasi, sekaligus memitigasi dan mengapresiasi desa-desa yang tumbuh hijau, ya bisa menjaga ekosistem, ekologinya, kemudian tumbuh secara ekonomi. Kementerian Desa juga menegaskan bahwa kerjasama ini akan dituangkan melalui rencana penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dalam waktu dekat agar hasil pembahasan dapat segera diimplementasikan di lapangan. Dalam waktu dekat, kami bersama DPD RI akan meluncing atau melakukan MOU untuk memastikan semua implementasi dari pembicaraan kami di ruangan tadi itu bisa langsung dieksekusi di tingkat lapangan. Jadi kami punya desa ekspor, desa wisata, desa tematik, kemudian ada program yang lain. Itu kalau kita mau lihat bungkus besar memang Green Village. Kolaborasi DPD RI dan Kementerian Desa ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan asta cita ke-6 Presiden, membangun Indonesia dari desa secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Fani Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang parlemen kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.